Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan kedua statistika. Bu Erni akan mengajarkan mengenai populasi dan sampel, juga nanti sedikit mengenai teknik sampling. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi seringkali dideskripsikan sebagai totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Jadi, populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Adapun sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang kita teliti. Adapun objek atau nilai yang diteliti dalam sampel disebut dengan unit sampel. Syarat sampel yang baik yang pertama, sampel harus representatif atau layak. Suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan populasinya. Kemudian, yang kedua, syarat sampel yang baik adalah visible atau cukup. Suatu sampel dikatakan memadai apabila ukuran sampelnya cukup untuk meyakinkan kestabilan ciri-cirinya. Jadi nanti di dalam pengolahan data ada yang namanya uji kecukupan, yaitu untuk menguji apakah sampel yang kita teliti sudah cukup mewakili populasi yang ada. Menentukan jumlah sampel. Dalam penentuan ukuran sampel sebenarnya tidak ada aturan yang tegas. Berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi yang tersedia. Tidak ada pula batasan yang pasti dan jelas apa yang dimaksud dengan sampel besar dan sampel kecil. Jadi, untuk menentukan jumlah sampel ini sebenarnya hanya perkiraan dari peneliti saja. Menentukan jumlah sampel ada dua secara garis besar, yaitu menentukan jumlah sampel jika jumlah populasinya tidak diketahui. Kemudian menentukan jumlah sampel jika jumlah populasinya diketahui. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menentukan jumlah sampel jika jumlah populasinya diketahui. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian dari Budi Purwadi tahun 2000, jumlah sampel dirumuskan nilai Z kuadrat kali S kuadrat per C kuadrat. Nah, kita akan menjelaskan arti dari masing-masing simbol tersebut. N kecil adalah jumlah sampel yang akan kita teliti. Kemudian Z adalah angka normal standar yang besarnya tergantung pada level confidence atau pada tingkat kepercayaannya. Nah, nanti nilai Z ini bisa dilihat dari tabel. Nanti Bu Erni akan berikan di slide selanjutnya. S sebenarnya adalah alfa atau standar deviasi populasi. Namun karena nilai alfa atau standar deviasi populasi itu tidak diketahui dan tidak dapat dihitung, maka didekati dengan nilai S atau standar deviasi dari sampel. Yang sebenarnya standar deviasi dari sampel itu juga belum bisa dihitung sebelum ada sampelnya. Jadi S nanti ditetapkan oleh penelitinya. Kemudian C adalah selisih antara nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi yang besarnya juga diperkirakan oleh peneliti tersebut. Nah, kita lihat rumus ini sesuai digunakan bila parameter yang diukur adalah nilai rata-rata dan perhitungannya dapat dilakukan dengan ketentuan nilai standar deviasi populasi atau alfa bisa didekati dengan standar deviasi sampel atau S. Nilai S besarnya merupakan perkiraan saja, karena memang nilai S atau standar deviasi sampel baru bisa dihitung setelah ada data terkumpul. Kemudian nilai C juga merupakan perkiraan yang besarnya adalah sesuai kehendak si peneliti. Kemudian simbol N besar adalah jumlah populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Misalnya juga jumlah populasinya tak terhingga. Nah, nanti pertemuan berikutnya Bu Erni akan menjelaskan lebih detail ya mengenai rata-rata, standar deviasi untuk mengingatkan kalian kembali mengenai ukuran tersebut.
Ini ada contoh soal bagaimana menentukan jumlah sampel. Seorang peneliti ingin mengetahui berapa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk keperluan minum soft drink per bulan. Jadi, yang ingin diketahui adalah rata-rata pengeluaran dari suatu rumah tangga untuk membeli minum soft drink. Kemudian, peneliti tersebut menginginkan selisih rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, yaitu sebesar 10 satuan. Nah, rata-rata sampel dengan rata-rata populasi diselisihkan, yaitu diperkirakan sebesar 10 satuan dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Jika tingkat keyakinan sebesar 99%, maka ini tingkat ketelitiannya atau tingkat kesalahannya adalah 1%. Standar deviasi diperkirakan 100 satuan uang. Maka jumlah rumah tangga yang akan diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah, nah kita terapkan rumusnya. Nah, rumusnya kita lihat lagi. Rumus untuk mencari jumlah sampel adalah Z kuadrat kali S kuadrat per C kuadrat. Nah, kita terapkan nilai Z kuadrat yaitu 2,575 dikuadratkan dikali 100, 100 ini standar deviasinya dikuadratkan, per nilai C-nya yaitu 10 dikuadratkan. Sehingga jumlah rumah tangga yang diteliti minimal adalah 663 rumah tangga. Nah, tetapi teman-teman, dalam prakteknya ukuran sampel lebih banyak ditentukan dengan intuisi saja, dengan perkiraan saja, bukan dengan rumus. Karena deviasi standar populasi sulit diperkirakan atau tidak tersedia. Baik teman-teman, Bu Erni akan melanjutkan bagaimana cara menentukan ukuran sampel jika jumlah populasinya diketahui. Jadi kalau yang tadi jumlah populasinya tidak diketahui, nah sekarang jumlah populasinya diketahui. Syaratnya ukuran N diketahui, kemudian pilih taraf signifikansi atau tingkat kesalahan atau tingkat ketelitian. Jadi taraf signifikansi itu maksudnya adalah tingkat kesalahan, tingkat ketelitian yang diinginkan oleh peneliti itu, nah disimbolkan dengan alfa. Tingkat ketelitian ini merupakan 1 dikurangi derajat kepercayaan atau level confidence. Jadi kalau diketahui tingkat ketelitian atau taraf signifikansinya, maka kita akan tahu juga tingkat kepercayaannya. Ada 3 metode untuk menghitung ukuran sampel jika jumlah populasinya diketahui. Yang pertama yaitu dengan melihat tabel saja, tabel Krejci, kemudian dengan nomogram Hariking, kemudian juga dengan rumus Slovin. Nah, Bu Erni di sini mengajarkan 2 saja, yaitu dengan tabel Krejci dan dengan rumus Slovin. Coba kita lihat contohnya. Kalau dengan tabel Krejci, kita cukup melihat berapa jumlah populasinya dan berapa tingkat ketelitian atau taraf signifikansi yang diinginkan oleh peneliti. Nah, misalnya di sini jumlah populasinya 40, nah misalnya ini 40, kemudian taraf signifikansinya 5%, maka jumlah sampel yang akan diteliti yaitu sebesar 36. Nah ini. Jadi kalau dengan tabel mudah saja, yang jelas kita tahu jumlah populasinya. Kalau dengan rumus Slovin, kita masukkan rumusnya. Rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal jika diketahui ukuran populasi dan taraf signifikansi alfa adalah sebagai berikut. Nilai N kecil atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi kali taraf signifikansi dikuadratkan. Nah, alfa ini simbol dari taraf signifikansi. Nah, terkadang pada referensi lain, alfa ini disebut juga dengan tingkat ketelitian. Nah, kadang di buku lain juga disebut dengan tingkat kesalahan. Nah, alfa ini adalah lawannya level confidence atau derajat kepercayaan. Kalau derajat kepercayaannya 90%, maka nilai alfanya adalah 5%. Nah, seperti itu. Ini ada contoh berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran A 1000 dengan taraf signifikansi 0,05. Atau ini sebesar 5% ya.
bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen, bisa dinyatakan dalam bentuk desimal. Maka N kecil sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 kali 0,05 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 285,7, ini dibulatkan ke atas. Jika N 45.250 dengan taraf signifikansi 0,01, berapa ya jumlah sampel minimal? Nah, ini kita masukkan rumus N besar 45.250 per 1 ditambah 45.250 kali 0,01 kuadrat. Nah, hasilnya adalah sekitar 8.191. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah bagaimana teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini sering disebut juga dengan teknik sampling. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai teknik sampling. Teknik sampling merupakan proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Nah, teknik sampling ada banyak, ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Tetapi materi ini nanti akan Bu Erni jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita sampai pada cara menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.